Haleluya. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan akan bicara buat kita lebih luar biasa lagi karena firman-Nya hidup dalam diri kita. Nah, tema khotbah hari ini adalah menjadi pelaku firman. Nah, pelaku firman seperti apa, saudara? Dan saya tahu bahwa kita semua orang percaya karena kita mengasihi Dia, maka kita menjadi pelaku firman. Nah, saudara, apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah? Pelaku firman itu seperti apa? Adalah orang yang mendengar dan merenungkan dan melakukannya, maka dia akan menerima segala anugerah besar yang hebat yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Nah, mari kita akan melihat satu pelajaran firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini tentang bagaimana kita menjadi seorang pelaku firman, orang yang mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Tuhan rindu bahwa hari-hari ini umat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Dia, bukan cuma saja mendengarkan firman, tapi bagaimana kita menjadi murid, ya, bukan pengikut saja, saudara, tapi orang yang melakukan firman adalah murid, saudara, ya. Ini murid sama pengikut itu berbeda, saudara, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi murid dan bukan sekedar hanya pengikut, bukan cuma sekedar menjadi orang-orang yang cuma tahu saja, tetapi orang-orang yang mengenal, memahami, dan melakukan, mengambil dalam hidupnya. Nah, saudara, kita berkata bahwa pelaku firman itu siapa? Mereka melakukan firman karena mereka hidup di dalam firman itu. Nah, pelajaran hari ini, murid adalah pelaku firman, saudara, ya. Jadi pelaku firman, kalau saudara pernah dengar firman Tuhan itu, dan hari ini kita belajar bagaimana menjadi seorang yang murid. Alkitab mau kita semua menjadi seorang murid. Kita buka firman Tuhan, saudara, dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal pertama, ya, haleluya. Kita akan baca firman Tuhan ini, haleluya. Kitab Yakobus pertama ayat ke-22 dan 20 sampai dengan 24, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yes. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, sangat jelas, ya. Orang yang melakukan firman itu bukan sekedar seorang pengikut, tetapi orang yang melakukan firman sangat jelas dia adalah seorang murid. Nah, kita akan belajar bagaimana perbedaan antara murid dan pelaku. Yakobus tadi yang kita baca, kita berkata begini, hendaklah, seharusnya dan sebaiknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Karena orang yang mendengar saja walaupun dia bilang bahwa aku adalah murid Kristus, tapi sebenarnya dia bukan murid. Walaupun dia bilang aku mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena hanya mendengar dan tidak melakukannya. Nah, itu sama seperti gini, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Kalau kita mengimani, kita harus percaya bahwa kita sedang mengalami itu. Nah, seorang murid pasti akan melakukan firman Tuhan. Nah, mari kita baca perbandingan dari ayat firman Tuhan ini untuk kita mengerti lebih jauh apa perbedaan antara murid dan pengikut, saudara. Saya katakan lagi di awal bahwa seorang murid pasti melakukan firman, tapi seorang pengikut itu hanya mendengar dan setelah itu dia melupakan. Seperti contoh Yakobus 1 tadi ada 23, dijelaskan bahwa sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, dan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, Tuhan gak mau saudara hanya baca firman. Bahkan yang lebih tidak baik lagi adalah kita itu dengarkan firman tapi tidak mengambil untuk jadi berkat buat diri kita, hanya sebagai sebuah pengetahuan, ya, dan setelah itu selesai. Ini bahaya, saudara. Makanya iman kita tidak bertumbuh. Mari kita lihat perbedaan antara seorang murid dan pengikut, ya. Nah, kenapa? Karena pengikut itu adalah mereka yang hanya ikuti Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Mereka mengejarnya apa? Bukan mengejar Tuhan sumber dari segala sumber, tapi mereka hanya mengejar apa? Mujizat. Kalau ada mujizat aku ikut Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku berkata haleluya. Kalau Tuhan enggak memberkati aku berkata haleluya.
Saudara, ya ini mengerikan, saudara. Nah, mari kita lihat perbandingan antara seorang pengikut dan murid. Ya, kita baca Matius 14. Kita lihat dari contoh ini, bagaimana Tuhan memberikan kita perbedaan antara seorang pengikut atau kita adalah seorang murid. Nah, kita baca Matius 14, kita lihat saudara, dari cerita ini, apa perikopnya saudara ya. Kita lihat apa yang sedang Tuhan katakan. Yohanes Pembaptis, bagaimana cerita tentang seorang Yohanes Pembaptis. Kita baca di ayat 13, kita mulai start saudara. Ayat 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini cerita sebentar ya. Kita dengar cerita ini. Karena apa? Sampai nanti Tuhan disalibkan, tak seorang pun yang tadi ikut Tuhan itu ada bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya mau untuk apa? Dikasih sesuatu. Kalau aku lapar, aku dikasih. Kalau nggak dikasih, aku nggak mau. Nah, ini saudara, perbedaan sangat jelas dari firman Tuhan ini. Kita baca ya, ayat 13. Haleluya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Haleluya. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, lihat, inilah hati Tuhan. Tapi ada banyak orang pas mendengar Tuhan ada di kota A, mereka ikut ke kota A. Kenapa? Karena mereka membutuhkan. Kenapa mereka membutuhkan? Karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang butuh mujizat karena pergumulan-pergumulan hidup. Sehingga mereka tahu betul-betul bahwa Tuhan itu adalah penyembuh, Tuhan adalah pemulih, Tuhan adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan apapun. Sehingga waktu kabar tentang Tuhan ada di kota A, kota B, mereka ikut untuk apa? Mengalami yang namanya mujizat. Kita baca terus saudara ayat ini. Haleluya. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, ini sebenarnya sebuah ujian terjadi, ya. Kenapa? Karena dari pagi sampai malam dan berhari-hari banyak orang ikut Tuhan untuk hanya apa, sekali lagi, melihat mujizatnya, saudara. Ya, tetapi murid-muridnya berkata, ini sudah malam, sini nggak ada tempat jual makanan, bisa nggak suruh mereka pulang? Tapi sekali lagi Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Haleluya. Kita baca ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Haleluya. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Terus kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan lihat, anak. Rupanya ini yang mereka kejar, saudara. Mujizat. Sebenarnya kita harus mengerti seorang murid yang ada dengan Yesus. Mereka paham bahwa memang Tuhan adalah maha dan maha gitu. Maha kuasa, maha besar. Tetapi orang yang ikut-ikut Tuhan ini, mereka hanya ingin melihat spektakulernya, apa yang terjadi lah ya, apa yang terjadi, orang sakit disembuhkan, wow. Tetapi lihat, hati Tuhan tetap memperhatikan. Cuma di sini kita belajar melihat bahwa pengikut, karakter seorang pengikut dengan karakter seorang murid itu jauh luar biasa. Kita bandingkan lagi Matius 15, kita pindah ke pasal berikutnya, saudara ya. Matius 15 kita mulai start ayat 32, saudara ya. Kita baca sampai dengan 39. Matius 15 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Haleluya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti Nah, lihat saudara, berapa hari ikut? 3 hari. Bela-belain untuk apa? Hanya melihat mujizat. Ya, ini bagus sebenarnya, ada kerinduan, tetapi kita lihat karakter, ya, karakter yang Tuhan mau adalah jadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar dan melupakan, tapi pelaku mendengar, mengambil dan mengaminkan, melakukan, mempraktikkan firman Allah itu. Kita lanjut ayat ini. Kata murid-muridnya, ayat yang ke-32, hatiku tergerak oleh belas kasihan.
Ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari 3 mereka hari. mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Iya. Nanti mereka Nah, pingsan di iya, jalan. memang Tuhan tahu bahwa semua orang yang datang itu harusnya betul mendapat sesuatu. Tetapi yang mendapatkan ini tidak sadar kalau dia sebenarnya dipersiapkan menjadi seorang murid yang akan mengalami kuasa Tuhan dan menceritakan kuasa Tuhan itu. Ya, itu murid, saudara. Dia alami, dia merasakan, dan dia menceritakan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil dari dalam gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Dengan maksud apa? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah, yang luar biasa. Dan ini yang Tuhan mau. Tetapi sekali lagi, yang namanya pengikut hanya mengikut Tuhan sebagai Tuhan yang peduli, tetap memperhatikan. Kita baca ayat 33, apa yang terjadi dari ayat ini? Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ya. Kata Yesus kepada muridnya, berapa roti ada padamu? 7? Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, lihat saudara, wow, ini ribuan orang loh yang ikut Tuhan. Tetapi sayang sekali, dengan jumlah yang banyak, yang ribuan ini, ya, tidak didapati mereka yang setia, yang mempraktekkan firman yang mereka dengar selama berhari-hari. Saudara bisa bayangkan, puji Tuhan, kalau kita setiap hari disogokin berkat firman-Nya. Pertanyaannya adalah, kita menjadi pengikut yang hanya mendengarkan, wow ini bagus ya khotbahnya, atau kita berkata, oh thank you God, ini firman buat aku dan aku akan mengambil dan mengalaminya karena rohmu sedang menguasai aku. Dan Tuhan mau saudara dan saya ada di bagian ini, di sesi dimana kita melihat bahwa seorang murid adalah mereka yang melakukan firman, tetapi seorang pengikut adalah mereka yang hanya ikut dan mengalami apa yang memang mereka mau, dan setelah itu mereka melupakan semuanya. Kita baca kembali perbandingan dalam Markus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15. Markus kedua ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Nah, saudara lihat cerita ini. Ada yang menarik di ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu ikut dia. Nah, saudara, perbandingan yang lain adalah kita lihat ya, orang yang ikut, tapi mereka ikut itu bukan karena dipanggil. Mereka ikut itu karena ingin melihat, oh Tuhan itu siapa, pembuat mujizat, dan mereka ikuti dia. Tetapi ada orang yang dibilang pemungut cukai, orang berdosa seperti itu ya. Waktu Tuhan berkata ikutlah aku, dia langsung bergerak ikut. Nah, apa yang menjadi perbedaan di sini? Bicara tentang respon, saudara. Ada banyak orang ikut Tuhan bukan karena respon ingin mengalami Tuhannya, tapi hanya ingin mengalami mujizatnya. Berbeda loh saudara. Karena setelah itu saudara, saat mengalami mujizat, belum tentu rohmu akan bertumbuh, imanmu akan bertumbuh. Tetapi seorang berdosa ini waktu merespon, ikutlah aku, dan dia ikut, yang terjadi adalah sepanjang hari hidupnya dia tetap mau belajar dan ikuti apa yang Tuhan instruksikan dalam hidupnya. Dan sebenarnya perbedaan ini kita harus memahami bahwa di dalam hidup roh kita harusnya tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita.
kita. Waktu kita mengerti dan kita pahami dia adalah penyembuh, bukan cuma sekedar sebuah pengetahuan bahwa dia penyembuh. Tapi saudara harus percaya sehingga di dalam kesesakanmu, di dalam setiap problem-problem yang engkau lewati, masalah-masalah yang engkau lewati, engkau tetap percaya bahwa Allah yang sama tetap mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Amen. Karena tidak ada yang bisa mengubahnya. Haleluya. Tapi dia yang mengubah segala situasi dan kondisi. Haleluya. Ya, murid-murid ini mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengikut dia, mereka hanya ikut dan setelah itu mereka pulang dan just it. Tidak ada apa-apa saudara, ya. Jadi pengikut adalah mereka yang hanya mengikuti Tuhan untuk melihat apa yang terjadi, melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Ya, banyak hal yang terjadi dalam pertobatan sebenarnya kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Nah, mari kita lihat perbedaan yang lebih jauh tentang ini, saudara, ya. Apa arti dan perbedaan seorang pengikut, orang musiman? Pengikut itu orang musiman. Ada KKR di sana, oh ya, oke, yes, haleluya, dan lupa, ya. Ada doa penyembuhan di sana, oh yes, haleluya, lupa, saudara. Orang musiman, ya, waktu mereka mendengar Tuhan ada di kota A, mereka ikut semua ke sana, ya. Dan setelah Yesus disalibkan, tidak seorang pun yang ikut, saudara, hanya murid-muridnya. Nah, murid tetap tinggal dan ada selama-lamanya. Tapi orang musiman, pengikut, hanya ikut saja, dan setelah apa yang dia perlukan dapat, dia lupakan semua. Nah, mari kita lihat perbedaan ini, saudara. Pengikut atau orang musiman, mereka yang sekarang melihat hal-hal yang spektakuler yang Tuhan lakukan. Sementara murid mengikuti Tuhan bukan karena spektakuler, bukan apa yang Tuhan buat, tapi karena terpanggil, karena panggilan ilahi. Yang kedua, perbedaan dari seorang pengikut atau orang musiman, mereka yang hanya mencari mujizat karena itu yang mereka butuhkan. Sementara murid tidak mencari mujizat, tapi mencari sumber mujizat. Ya, perbedaan yang lain, pengikut atau orang musiman, mereka hanya mau diberi makan, mau menerima saja. Tetapi murid menjadi tangan Tuhan untuk memberi makan 5 roti dan 2 ikan buat ribuan orang. Mereka mempraktekkan bahkan apa yang mereka punya mereka berikan. Tapi orang musiman hanya mau diberi dan tidak pernah mau memberi, saudara. Nah, pengikut atau orang musiman, mereka yang hanya membawa orang lain untuk maju bertemu dengan Yesus, dan bukan mereka yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Sementara murid, ya, murid mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dan mereka yang mau tinggal dengan Tuhan untuk mengalami Tuhan dengan seluruh langkah hidup mereka. Mereka pastikan bahwa mereka ada dengan Tuhan. Terus kemanapun Tuhan berada, apapun yang Tuhan buat, mereka ingin mengalaminya. Luar biasa. Yang berikut, apa arti pengikut dengan orang musiman? Orang musiman atau pengikut, mereka yang hanya menjadi pengagum akan mujizat Tuhan, yang mengagumkan mujizat Tuhan saja. Tapi murid adalah orang yang lalu tinggal di dalam kemuliaan Allah untuk menyaksikan. Orang yang ikut nggak pernah menyaksikan, tapi pemurid selalu menyaksikan perbuatan Tuhan. Ya, seorang murid akan selalu bersama dengan Tuhan sampai dia naik ke surga. Tapi seorang pengikut hanya mencari mujizat, dan setelah itu diterima, mereka hilang dari peredaran, saudara. Nah, lihat apa tema hari ini yang kita belajar. Jadilah pelaku firman. Seorang murid pasti menjadi pelaku firman, saudara. Ya, haleluya. Yesus tidak menghiraukan perkataan-perkataan murid-murid, karena dia mau supaya sebenarnya ada kesempatan dia mau kasih bagi pengikut-pengikutnya untuk apa? Mengalami dia. Karena murid-muridnya sempat berkata buat dia bahwa Tuhan suruh mereka pulang, ya kan, harusnya pengikut-pengikutnya akan tetap tinggal dan menceritakan tentang perbuatan Tuhan, ya. Tetapi kebalikannya, bahwa setelah mereka makan, mereka dikasih segala berkat, mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, mari kita baca dalam Markus 5 ayat 36 sampai dengan 37 tadi. Haleluya.
Markus 5 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, lihat cerita ini, rupanya Tuhan membatasi akhirnya orang-orang untuk ikut dia karena mereka hanya ingin melihat mujizat. Oh, ini ada orang meninggal. Oh, kami ingin melihat Tuhan mengadakan kesembuhan, ada orang bangkit. Tuhan menghalangi mereka untuk ikut, dan Tuhan hanya bilang yang masuk adalah muridku. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus, saudara dari Yesus Kristus ikut. Kenapa sampai Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun atau pengikut-pengikut tadi untuk ikut dia? Karena Yesus tahu mereka hanya mencari dia untuk mau melihat mujizat yang dia lakukan, dan bukan karena hati yang haus dan lapar akan dia. Pelaku firman adalah mereka yang haus dan lapar akan dia. Pelaku firman adalah orang yang punya rasa desire tinggi, kerinduan yang tinggi untuk mau mengalami Tuhan. Ya, pengikut tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara, tetapi murid mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Oleh karena itu murid nggak cuma melihat apa yang Tuhan buat, tapi mereka pun diberikan Tuhan kuasa. Murid diberikan Tuhan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda mujizat, di mana orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dalam segala dosa, dalam segala keterikatan kegelapan dilepaskan. Murid mengalami kuasa Tuhan, tapi pengikut tidak mengalami kuasa Tuhan. Ini perbedaan dari orang yang jangan cuma menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku Tuhan. Murid terpanggil, tapi pengikut itu tidak terpanggil. Perbedaannya sangat jauh, ya. Murid mendengar dengan cepat dan tidak pakai pikiran manusia untuk tunggu atau berlambat-lambat. Tapi pengikut tidak mengerti isi hati Tuhan. Walaupun Tuhan sudah kasih mereka makan karena mereka sudah ikut Tuhan berhari-hari, harapan Tuhan adalah mereka mengalami Tuhan. Tapi mereka tidak menangkap itu, saudara. Murid melakukan dan taat terus apapun yang menjadi instruksinya Tuhan. Tetapi pengikut sehingga tidak dapat melakukan apapun, tidak mengerti apa yang Tuhan mau karena mereka tidak belajar taat. Murid ikuti langkah Yesus kemanapun Yesus pergi, dalam keadaan baik ataupun tidak baik secara manusiawi, saudara. Karena di kayu salib adalah buktinya, saudara. Kayak pengikut, malah mereka yang mengangkat batu dan melempar Yesus. Kenapa? Karena imannya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka hanya tadi mencari mujizat dan bukan mencari sumbernya. Murid bersama dengan Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai pencurahan roh Allah dicurahkan. Tetapi pengikut hilang dari peredaran, artinya mereka tidak diberkati. Jadi saudara melihat ini, kalau kita sering membaca firman adalah pelaku firman, betul. Murid itu adalah pelaku firman, dan merekalah diberikan Tuhan kuasa. Seorang murid, Yesaya 50 ayat 4 sampai 6, mari kita baca, ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku.
Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Haleluya. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Haleluya. Mari kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah yang mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Nah, kita lihat saudara ayat-ayat ini ya, dari 1 sampai dengan dari 4 sampai dengan ayat yang ke-6 sangat jelas bagaimana Tuhan berbicara tentang seorang murid. Seorang murid dari Yesaya 50 sampai dengan ayat 4 sampai dengan ayat 6. Mari kita buka, kita kupas dengan tuntas apa isi pesan dan berkat dari seorang murid. Dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 6, seorang murid adalah mereka yang mau diajar, satu, dan mau belajar pembentukan karakter. Supaya karakter ilahi itu muncul. Seperti Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukanlah aku lagi sekarang, tetapi oleh karena Dia yang telah menyelamatkan aku. Artinya hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mau diajar dan mau belajar. Itu adalah seorang murid. Yang kedua, seorang murid adalah mau menjadi hamba untuk melayani. Hatinya, karena kita berkata siapa yang merendahkan diri, dia semakin ditinggikan. Seorang murid harus bisa membuat dirinya menjadi seorang hamba yang mau melayani dan ikuti instruksi-instruksi dari tuannya. Murid-murid sudah mengalami itu. Ya, mereka bersama dengan Tuhan, mereka menjadi seorang hamba, mau melayani. Yang ketiga, seorang murid adalah mereka yang menjadi dewasa dan kuat di dalam roh. Itu seorang murid, saudara. Dewasa dalam roh. Pandangannya, mata rohnya, pengertian-pengertiannya, dia lebih dewasa dan rohnya semakin luar biasa. Seorang murid yang keempat adalah mereka melakukan isi hati Tuhan. Taat. Obedience, taat, be obedience, menjadi seorang yang taat, saudara. Taat, melakukan isi hati Tuhan, isi hati Tuhan. Ya, yang kelima, setia dalam segala situasi, apapun itu. Bahkan saya mereka dipanggil, masih banyak orang bilang berkata izinkan aku dulu pergi menguburkan orang mati. Yang lain berkata izinkan aku minta izin dulu sama keluargaku. Tapi murid-murid yang setia ini, waktu Tuhan panggil mereka, mereka meninggalkan semua pekerjaannya bahkan itu untuk ikut Tuhan. Bahkan Alkitab berkata engkau harus harga bayar kalau engkau harus mengasihi aku lebih dari keluargamu. Artinya prioritaskan Tuhan, baru engkau akan melihat kasih yang sempurna engkau bisa berikan kepada keluargamu untuk selamatkan mereka. Itulah prinsipnya, saudara. Haleluya, ya. Yang keenam, ya, penuh pengorbanan, mau berkorban. Seorang murid mau berkorban dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan waktu, dengan keuangan, dengan harta. Saya bicara sangat jelas. Seorang murid harus sampai di titik seperti ini, titik pengorbanan. Karena kalau dia mengalami atau merasakan ada pengorbanan, dia tahu apa yang sedang Tuhan buat untuk dia juga. Bahwa Tuhan pun berkorban bagi dia. Mati di kayu salib untuk berikan dia keselamatan. Seorang murid akan belajar dan memahami tentang arti pengorbanan. Sehingga dia tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang Tuhan kasih buat dia. Itu seorang murid, saudara. Makanya dia akan belajar terus pengorbanan. Bagaimana taat dan berdoa untuk satu jiwa. Bagaimana setia melayani Tuhan dalam senang maupun tidak senang, dalam situasi apapun. Tetap dia setia melayani Tuhan. Dan yang ketujuh, saudara, seorang murid adalah mereka yang menerima kuasa, urapan, otoritas dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Supaya banyak jiwa dipulihkan dan banyak jiwa mengalami kuasa Tuhan. Itu seorang murid. Nah, mari dari ketujuh hal ini, saudara mulai cek. Apakah saya jadi murid Tuhan atau saya selama ini hanya jadi pengikut? Karena nanti akhirnya Tuhan berkata, kalau aku datang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini? Masih ada orang-orang yang menjadi muridnya yang setia sampai dia datang kedua kali dengan memelihara iman.
Murid pasti menerima hak istimewa, menerima janji-janjinya, dan semua tergenapi. Murid selalu duduk bersama dengan Tuhan, makan perjamuan kudus ada di hatinya. Murid selalu mencapai kedewasaan penuh di dalam Dia dan diberikan kemenangan dalam kuasa. Itu murid, saudara. Ya, apa yang Tuhan mau buat kita hari-hari ini adalah menjadi pendengar atau menjadi pelaku. Tuhan mau engkau mendengarkan firman dengan telinga roh, karena dari situlah imanmu bertumbuh supaya engkau bisa melakukannya. Kalau kita hanya mendengar dengan menaruh telinga jasmani saja dan akhirnya kita tutup Alkitab, kita pasti lupa. Tapi orang yang menangkap firman dengan telinga rohaninya, dia akan melakukan kebenaran firman itu, dan dia adalah murid. Seorang murid adalah pelaku firman. Seorang pengikut adalah seorang musiman yang hanya mencari, mendengar apa yang senang. Makanya lihat ya, orang pengikut itu kalau dia baca firman, dia pengen cari ayat-ayat yang enak didengar. Diberkatilah engkau, oh yes, amin, haleluya. Itu pengikut, saudara. Ya, oh haleluya, haleluya. Ya, tapi kalau dia bilang kasihilah musuhmu, bertobatlah. Waduh, dosaku apa? Aku sudah banyak berdoa kok. Nah ini pengikut, saudara. Tapi seorang yang murid, dia akan membawa firman itu sebagai alat untuk mengukur bagaimana kesetiaannya. Bahkan kalau dia salah, firman ini akan membuat dia kembali, dia bersyukur karena Tuhan membuat dia untuk sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Seperti yang Tuhan berkata, firman itu ditulis untuk apa? Menyatakan kesalahan, mengembalikan ke orang ke jalan kebenaran, menegur. Inilah luar biasa. Dan murid akan merespon itu karena dia tahu firman itu memerdekakan dia. Dari para pengikut yang hanya ikut-ikuti saja, hilang dari peredaran. Oleh karena itu mari pada saat ini mata roh kita, hati kita semua belajar tertuju kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Lakulah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat-mujizat karena sumbernya ada dengan engkau. Dan apapun yang engkau minta, karena engkau melekat hidup erat dengan Dia, maka engkau akan melihat perbuatan besar itu nyata dalam dirimu karena engkau diberikan Tuhan kuasa. Adalah murid Tuhan Yesus yang setia dan taat kepada Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman minggu ini yang membuat kami memahami siapa kami, kedudukan kami dalam rohani kami. Tuhan ampuni kalau kami hanya mencari perkara-perkara yang dibuat oleh Engkau, tapi tidak mencari Engkau sumbernya. Ampuni kalau kami hanya mau berdoa kalau kami membutuhkan. Ampuni kalau kami hanya mau melihat mujizat, tapi kami tidak mencari sumber dari segala mujizat itu. Hamba berdoa pagi ini, ubah hati kami semua Bapa menjadi baru untuk menjadi murid-murid Kristus yang taat, yang setia, pelaku-pelaku firman yang menghidupkan kami. Biarlah kami terus dikedapatan oleh Engkau adalah orang-orang yang mencintai firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu dan mengalami firman-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all.